Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitratunisa. Di sini saya akan membuat video dengan tema potensi Madrasah Diniyah Manbaul Huda di era modern. Di era sekarang, hidup berjalan sangat cepat. Perubahan terasa sampai ke desa-desa, termasuk di Pedukuhan Saliman, Desa Bangsri, Kabupaten Brebes. Kalau dulu anak-anak sepulang sekolah langsung main di halaman atau membantu orang tua, sekarang pemandangannya mulai berbeda. Banyak anak yang pulang sekolah lalu sibuk dengan handphone, menonton video, bermain game, atau sekedar scroll tanpa arah yang jelas. Perubahan ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Zaman memang terus bergerak, teknologi hadir membawa kemudahan, informasi, dan hiburan. Namun di balik itu semua, muncul pertanyaan penting. Siapa yang menemani anak-anak dalam membentukkan akhlak, adab, dan nilai hidup? Siapa yang menanamkan kesabaran, sopan santun, dan rasa hormat kepada sesama? Di tengah kondisi seperti inilah keberadaan Madrasah Diniyah menjadi sangat berarti. Walaupun sering dianggap sederhana, bahkan kerap dipandang tertinggal. Madrasah Diniyah justru menjadi ruang penting bagi pendidikan karakter anak-anak desa. Salah satunya adalah Madrasah Diniyah Manbaul Huda yang ada di Pedukuhan Saliman. Madrasah ini bukan lembaga besar dengan gedung megah atau fasilitas modern. Tidak ada proyektor, tidak ada layar digital, bahkan tidak ada pendingin ruangan. Namun, justru dari kesederhanaan itulah lahir nilai-nilai yang kuat. Nilai yang mungkin mulai jarang ditemui di ruang pendidikan formal. Madrasah Diniyah Manbaul Huda merupakan madrasah milik masyarakat, berdiri dari kepedulian warga terhadap pendidikan agama anak-anak di lingkungannya. Madrasah ini hidup karena gotong royong. Orang tua mempercayakan anak-anaknya, ustadz mengajar dengan niat ibadah, dan masyarakat mendukung semampunya. Model pengajaran yang digunakan masih sangat klasik. Anak-anak duduk lesehan, memegang kitab atau buku Iqra, mendengarkan penjelasan ustadz, salah satu persatu maju untuk membaca. Tidak ada suara mesin, tidak ada layar, hanya ada suara anak-anak mengaji. Sesekali diselingi nasihat lembut dari ustadz. Di era modern seperti sekarang, model ini mungkin dianggap ketinggalan zaman. Namun, jika dilihat lebih dalam, justru disinilah kekuatannya. Proses belajar berlangsung perlahan, penuh kesabaran, dan sangat manusiawi. Anak-anak tidak hanya diberi ilmu, tetapi juga diajak belajar menghormati guru, menunggu giliran, dan menerima kesalahan sebagai bagian dari proses belajar. Menjelang sore, suasana Pedukuhan Saliman mulai berubah. Matahari perlahan turun, udara terasa lebih sejuk. Pemandangan anak-anak berjalan berkelompok menuju Madrasah Diniyah Manbaul Huda adalah pemandangan yang sangat khas. Ada yang berjalan sambil bercanda, ada yang berlari kecil, ada juga yang digandeng orang tuanya. Langkah-langkah kecil itu bukan sekedar menuju tempat belajar, tetapi menuju proses pembentukan diri mereka. Saat kegiatan dimulai, suasana menjadi lebih tenang. Anak-anak duduk rapi, meski kadang masih ada yang bercanda, ustadz tidak langsung memarahi. Biasanya hanya dengan pandangan, sentuhan ringan, atau nasihat singkat. Suasana kembali kondusif. Di sini terlihat jelas bahwa pendekatan yang digunakan bukan pendekatan hukuman, tetapi pendekatan pembinaan.
Di sela-sela mengaji, Ustadz sering menyelipkan cerita kehidupan tentang pentingnya jujur, menghormati orang tua, dan menjaga sikap kepada teman. Cerita-cerita itu sederhana, tetapi dekat dengan kehidupan anak-anak desa. Justru dari cerita seperti inilah nilai moral lebih mudah masuk dan membekas. Menjelang maghrib, kegiatan ditutup dengan doa bersama. Anak-anak pulang dengan wajah lelah, tetapi ada ketenangan yang terpancar. Madrasah sore bukan hanya rutinitas, melainkan ruang aman bagi anak-anak untuk tumbuh dengan nilai. Salah satu keunikan Madrasah Diniyah Manbaul Huda adalah metode pengajarannya yang sangat manusiawi. Ketika anak melakukan kesalahan, Ustadz tidak langsung menghukum atau mempermalukannya. Yang diutamakan adalah nasihat, pendekatan personal, dan pemahaman. Pendekatan seperti ini sangat relevan dengan kondisi anak-anak saat ini. Di tengah tekanan sekolah formal dan tuntutan akademik, anak-anak justru membutuhkan ruang yang membuat mereka merasa aman. Madrasah Diniyah menjadi tempat di mana anak boleh salah, lalu diperbaiki dengan cara yang lembut. Metode klasik tanpa teknologi juga mengajarkan kesabaran. Anak-anak belajar bahwa ilmu tidak instan. Membaca Al-Quran tidak bisa langsung lancar, harus pelan-pelan. Dari sini tumbuh karakter tekun dan tidak mudah menyerah. Hubungan antara ustadz dan santri bukan sekedar hubungan pengajar dan murid, tetapi seperti orang tua dan anak. Kedekatan emosional ini sulit ditemukan di lembaga besar. Ustadz mengenal karakter setiap anak, tahu latar belakang keluarganya, dan memahami cara terbaik menasihatinya. Inilah potensi besar Madrasah Diniyah. Pendidikan berbasis hati, bukan hanya transfer ilmu, tetapi pembentukan jiwa. Meski memiliki potensi besar, Madrasah Diniyah juga menghadapi tantangan nyata. Salah satunya adalah perubahan pola asuh. Banyak orang tua yang sibuk bekerja, sehingga waktu bersama anak semakin berkurang. Madrasah Diniyah seringkali menjadi satu-satunya ruang pendidikan karakter di luar rumah. Selain itu, pengaruh handphone sangat kuat. Anak-anak lebih tertarik pada layar dibanding kitab. Jika tidak diimbangi dengan pendampingan, nilai-nilai agama bisa kalah oleh arus hiburan digital. Madrasah Manbaul Huda yang tidak memiliki fasilitas digital sering dianggap kalah saing. Namun, justru disinilah perlu kesadaran bersama bahwa pendidikan tidak selalu soal teknologi, tetapi soal nilai. Tantangan lain adalah minimnya perhatian dan dukungan materi. Karena milik masyarakat, madrasah berjalan dengan fasilitas adanya. Namun, keterbatasan ini justru melatih keikhlasan para pengajar. Di tengah semua tantangan itu, Madrasah Diniyah tetap bertahan. Ini menunjukkan bahwa madrasah bukan sekedar lembaga, tetapi kebutuhan sosial. Peran orang tua sangat menentukan keberlangsungan Madrasah Diniyah. Mengantar anak ke madrasah bukan hanya soal rutinitas, tetapi bentuk tanggung jawab moral. Ketika orang tua mendukung anak akan merasa bahwa mengaji adalah hal penting. Sebaliknya, jika orang tua menganggap madrasah hanya pelengkap, anak pun akan bersikap setengah hati. Orang tua juga perlu menjadi teladan di rumah. Nilai yang diajarkan di madrasah harus dikuatkan di lingkungan keluarga. Tanpa dukungan rumah, madrasah bekerja sendirian. Madrasah Manbaul Huda sejatinya adalah perpanjangan tantangan orang tua dalam mendidik anak. Kolaborasi ini menjadi kunci keberhasilan. Dengan keterlibatan orang tua,
Madrasah diniyah bisa menjadi pusat pembinaan generasi desa. Solusi tidak selalu harus benar. Madrasah diniyah tidak harus berubah menjadi lembaga modern sepenuhnya. Justru yang perlu dijaga adalah rohnya, keikhlasan, kedekatan, dan nilai. Inovasi bisa dilakukan secara sederhana, misalnya metode bercerita dengan lebih kontekstual, kegiatan keagamaan yang melibatkan masyarakat, atau penguatan peran orang tua. Pemerintah desa juga bisa memberi perhatian, bukan untuk mengubah identitas madrasah, tetapi untuk menguatkannya. Madrasah Diniyah Manbaul Huda adalah bukti bahwa pendidikan berbasis masyarakat masih sangat relevan. Madrasah Diniyah Manbaul Huda tidak hanya mengajarkan membaca Al-Quran atau menghafal doa. Lebih dari itu, madrasah ini menjadi ruang pertama anak-anak desa belajar tentang adab, sopan santun, dan cara bersikap. Anak-anak tidak hanya diajari apa yang benar dan salah secara teori, tetapi juga dibiasakan untuk bersikap hormat kepada guru, menyayangi teman, dan menghargai orang yang lebih tua. Di madrasah ini, ketika ada anak yang ramai, tidak langsung dimarahi. Ketika ada yang salah membaca, tidak langsung disalahkan dengan keras. Metode yang digunakan adalah nasihat, pendekatan perlahan, dan contoh langsung. Anak-anak diajak memahami, bukan ditakuti. Pola seperti ini membentuk rasa aman dan nyaman dalam belajar. Pendekatan klasik yang sering dianggap kuno justru menciptakan kedekatan emosional. Anak-anak tidak merasa madrasah sebagai tempat yang menakutkan, tetapi sebagai tempat pulang setelah seharian beraktivitas. Disinilah pendidikan akhlak berjalan secara alami, tidak dipaksakan. Di tengah maraknya kekerasan verbal dan hukuman instan dalam pendidikan modern, metode seperti ini justru menjadi relevan. Anak-anak belajar bahwa kesalahan bukan untuk dihukum semata, tetapi untuk diperbaiki dan dipahami. Madrasah diniyah menjadi tempat anak-anak belajar menjadi manusia, bukan sekedar menjadi pintar. Jika melihat kondisi generasi muda hari ini, terlihat jelas adanya pergeseran nilai. Sopan santun mulai berkurang, interaksi sosial bergeser ke dunia digital, dan waktu bersama keluarga semakin sedikit. Madrasah diniyah hadir sebagai ruang refleksi sosial, tempat anak-anak diajak kembali mengenal adab, etika, dan nilai agama. Bukan dengan paksaan, tetapi dengan pembiasaan. Bukan dengan ceramah keras, tapi dengan keteladanan. Peran ini sangat penting di desa, seperti Pedukuhan Saliman yang sedang berada di persimpangan antara tradisi dan modernitas. Madrasah diniyah menjadi jangkar nilai agar generasi muda tidak kehilangan arah. Madrasah diniyah tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan orang tua. Orang tua memiliki peran besar dalam menanamkan kesadaran pentingnya mengaji. Ketika orang tua memberi contoh, mengingatkan, dan mendukung anak untuk datang ke madrasah, proses pendidikan menjadi lebih kuat. Sebaliknya, ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada madrasah tanpa pendampingan di rumah, hasilnya tidak akan maksimal. Kolaborasi antara orang tua dan madrasah menjadi kunci utama. Dengan dukungan orang tua, Madrasah Diniyah Manbaul Huda bisa terus bertahan dan berkembang. Madrasah diniyah berperan besar dalam membentuk identitas anak desa. Anak-anak tidak hanya mengenal dunia luar, tetapi juga memahami akar budaya dan nilai keislaman yang tumbuh di lingkungannya sendiri. Identitas ini penting agar anak-anak tidak kehilangan jati diri ketika berhadapan dengan modernitas. Mereka tetap terbuka terhadap perubahan, tetapi tidak tercabut dari nilai-nilai dasar yang telah ditanamkan sejak kecil. Madrasah Diniyah Manbaul Huda bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga warisan sosial yang harus dijaga untuk generasi berikutnya. Madrasah ini berdiri dari kepercayaan masyarakat
dan keberlanjutannya bergantung pada kesadaran bersama. Jika madrasah ini ditinggalkan, maka desa akan kehilangan salah satu pilar penting dalam pembentukan karakter generasi muda. Oleh karena itu, menjaga madrasah diniyah berarti menjaga masa depan desa. Pada akhirnya, Madrasah Diniyah Mambaul Huda membuktikan bahwa kemajuan tidak selalu diukur dari teknologi. Di tengah keterbatasan fasilitas, madrasah ini justru menunjukkan kekuatan pendidikan berbasis nilai, keteladanan, dan kebersamaan. Madrasah diniyah adalah denyut kehidupan desa. Selama masih ada anak-anak yang berjalan ke madrasah setiap sore, selama masih ada ustadz yang dengan sabar menasihati, dan selama masyarakat masih peduli, maka madrasah diniyah akan tetap hidup. Semoga madrasah diniyah, khususnya madrasah diniyah Mambaul Huda di Pedukuhan Saliman, terus menjadi cahaya kecil yang menerangi jalan generasi desa di tengah gelapnya tantangan zaman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.